أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan vlog kali ini saya diberi kekuatan dan topik insyaallah. Semoga juga pada antum semuanya selalu diberikan semangatnya untuk mempelajari dan mendalami khususnya mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebagaimana biasanya, saya tetap merujuk di buku karangan Adi Warmat Karim yang merupakan buku perdana ya, tulisan beliau tentang sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Uh, sejarah pemikiran ekonomi Islam ya. Tapi memang uh, yang paling menarik kalau kita bicara di pondasi awal ya. Walaupun di fase-fase selanjutnya, fase tabi'in sampai kepada abad 20 itu memang banyak sekali ya istiad-istiad yang berkembang terkait dengan bagaimana sih sebenarnya Islam menempatkan aspek ekonomi itu di dalam sebuah disiplin ilmu ya. Karena memang kalau kita mau jujur ekonomi Islam secara spesifik ya itu memang baru tren itu di abad-abad ke-20 ya, mulai tahun 1970-an ya. Sehingga kalau mempelajari sejarah itu sangat sangat signifikan untuk mengetahui apakah sebenarnya sistem ekonomi Islam terutama di bidang perbankan, asuransi, pengelolaan wakaf di beberapa negara ya yang mayoritas penduduk Islam tapi secara politik atau konsep negaranya sebenarnya bukan negara Islam ya. Masing-masing misalnya kalau kita lihat sekarang di Pakistan ya, Arab Saudi, kecuali Iran ya, karena memang Iran betul-betul me- apa namanya menjadikan negara mereka dengan prinsip-prinsip Islam. Itu nama negaranya saja kan Jumhuriyah Islami Iran. Jadi negara Islam Iran. Nah, kalau Indonesia sendiri, kita ini kan Islam itu masih sifatnya diterapkan secara parsial ya, walaupun fondasi negara kita itu sudah sampal sampah Pancasila itu jelas ya menyatakan pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Para mahasiswa yang saya hormati saya muliakan, pada kesempatan vlog kali ini saya ingin kembali ya merujuk dan membaca ya salah satu kutipan dari Ade Warman Karim di dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Dr. Kazim Osodor. Beliau itu adalah guru besar ilmu ekonomi Syahid Behesti University Tehran, Republik Islam Iran. Jadi eh, apa namanya khusus di vlog kali ini eh, kembali pada vlog sebelumnya itu kan saya eh, membacakan kutipan beliau dari Sabswari ya. Nah sekarang ini dari perspektif yang ada kesamaan dalam kajiannya, tapi uh, juga ada perbedaan signifikan. Nanti kita lihat ya sejauh mana antara kajian dari
referensi sebelumnya dengan yang tulisan Dr. Kazim Sadar ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai dengan uh, membacakan prolog sebentar ya. Makalah ini bertujuan membantu pembaca agar mengetahui lebih jauh tentang konsep Baitul Mal. Jadi sebelum lebih jauh saya bacakan, judul besarnya itu adalah kebijakan fiskal pada awal pemerintahan Islam. Kebijakan fiskal pada awal pemerintahan Islam. Baik, sejauh ini berdasarkan pembacaan saya terhadap tulisan dari Adiwal Makari yang mengutip makalah dari Kazim Sadar As-Sadar ini, ada banyak sebenarnya hitungan-hitungan yang harus saya apa namanya lampirkan ya. Tapi untuk berdasarkan vlog ini agak apa namanya agak saya mengalami sedikit kesulitan ya untuk memaparkannya di sini. Tapi saya berusaha untuk memaparkannya secara verbal saja sambil nanti para mahasiswa kan bisa mengutip langsung dari bukunya ya. Tujuan dari blog ini kan untuk mengganti tatap muka saja kan sehingga eh, walaupun saya tidak berkesempatan hadir di kelas tapi Anda sekalian bisa apa namanya mendengar blog ini sekaligus meresumnya. Baik, kembali kepada uh, awal dari pembahasan itu makalah yang akan saya bacakan ini me, apa namanya membahas ya membahas tentang konsep Baitul Mal atau perbendaharaan publik baik sumber pemasukan maupun pengeluarannya dari masa awal hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah sampai pada akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Untuk mencapai tujuan tersebut, pertama-tama akan saya bacakan tentang penjelasan singkat tentang kondisi ekonomi geografis dari kedudukan pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah antara lain di kota Madinah dari mulai sejak hijrah hingga akhir dari pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya informasi dan perkembangan tentang populasi penduduk di Semenanjung Arab termasuk di dalamnya tentang mata pencaharian dan pekerjaan, tingkat pendapatan dan standar hidup mereka. Jadi apa namanya di dalam makalah ini juga dipaparkan tentang bagaimana perkiraan populasi ya jumlah masyarakat Arab di saat dimulainya pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, kemudian uh, mata pencarian dan pekerjaan, tingkat pendapatan dan standar hidup mereka. Kemudian di bagian lain juga ada tentang masalah pendirian Badan Pembendaharaan Umat Baitul Mal pada awal pemerintahan Islam dan berbagai usaha pengembangan perbendaharaan umat selama pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ya, kemudian ditindaklanjuti dengan penjabaran karakteristik masing-masing sumber pemasukan perbendaharaan umat pada masa awal pemerintahan Islam dan kaitannya dengan produksi dan distribusi pendapatan. Selanjutnya dijelaskan tentang neraca pemasukan dan pengeluaran negara pada awal pemerintahan Islam. Kemudian dijelaskan pula tentang pengeluaran atau kegiatan ekonomi yang melibatkan Baitul Mal atau sektor publik lainnya selama periode tersebut dan perbedaan antara kegiatan sektor publik tersebut dengan sektor swasta. Contoh-contoh yang diberikan dalam makalah Kazim Sadar ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Rasulullah dan khalifah berkaitan dengan pengeluaran serta pemasukan yang dilakukan oleh perbendaharaan umat uh, yang berpengaruh terhadap tentunya pertumbuhan ekonomi. Pada makalah ini juga ditekankan pada penjelasan kebijakan fiskal pada awal pemerintahan Islam ya. Pada awal pemerintahan Islam seperti kebijakan dan pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk mengubah tingkat produksi, masalah tenaga kerjaan dan pendapatan. Baik, mahasiswa yang saya
Bangga kan? Dan mudah-mudahan Anda tetap semangat dengan vlog ini ya. Yang pertama adalah kondisi ekonomi geografis kota Madinah. Ya, saya akan membacakan gambaran umumnya ya, berdasarkan asumsi ya. Jadi ini tidak faktual, tapi asumsi perkiraan berdasarkan keterangan-keterangan sejarawan tentang uh, diasumsikan berawal dari jumlah jumlah apa namanya pasukan perang ya, pasukan perang yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Yang para ahli sejarah pada awal masa hijrah dan masa setelah itu belum dapat mencatat jumlah populasi kaum muslim dan orang Yahudi di Madinah. Tapi mereka dapat mencatat jumlah pasukan kaum muslim yang ikut pada berbagai peperangan pada masa itu. Jadi dengan dasar perhitungan itulah kemudian dicoba diestimasikan jumlah kaum muslim di Madinah. Nah, kita berdasarkan nama-nama perang ya, menurut makalah ini. Yang pertama Perang Badar ya. Waktu kejadian 2 tahun sesudah hijrah. Jumlah pasukan 313. Perkiraan jumlah kaum muslimin 10.000. Apa namanya perkiraan jumlah muslimin belum bisa diestimasi karena di saat itu apa namanya di perang Badar itu belum bisa diestimasikan ya karena jumlahnya itu kan sangat sedikit ya 313 ya perang Badar itu kan perang awal ya. Nah, perang Badar itu eh, apa namanya karena itu mungkin ya belum menurut analisa apa namanya analisa Kazim As-Sadar belum bisa diasumsikan ya karena tidak mungkin tidak semua Muslim pada saat perang Badar itu terlibat. Nah, kemudian perang Uhud ya terjadi 3 tahun sesudah Hijriah. Jumlah pasukan diestimasikan 1.000. Nah, perakiraan perakiraan jumlah kaum muslimin itu 10.000. Perang Khandak terjadi 5 tahun sesudah Hijriah, jumlah pasukan 2.000. Di makalah ini juga tidak disebutkan apa perakiraan jumlah penduduk ya. Kemudian Banu Quraidah ya. Ada yang bilang Quraidah ya atau Quraidah ya, antara dua itulah. Saya juga lebih cenderung ke istilahnya Quraidah ya, pakai dot. 5 tahun sesudah Hijriah, jumlah pasukan 3.000. Perakiraan jumlah kaum muslimin itu 15.000. Nah, menurut Dr. Kazim Sadar ini. Kemudian Futuh Mekah atau Fathu Mekah itu 8 tahun sesudah Hijriah. Jadi Rasulullah Fathu Mekah itu ingat ya 8 tahun sesudah Hijriah. Jumlah pasukan 10.000. Perakiraan jumlah kaum muslimin 50.000. Nah, ini kan udah mulai banyak ini. Kemudian Perang Hunain terjadi di tahun yang sama. 8 tahun sesudah Hijriah. Jumlah pasukan 12.000. Perakiraan jumlah kaum muslimin 60.000. Kemudian Perang Tabuk terjadi setahun sesudahnya 9 Hijriah. Jumlah pasukan 30.000. Perakiraan jumlah kaum muslimin 200.000. Nah, jadi meningkat ya dalam setahun itu. Ya, menurut estimasi. Jumlah kaum muslim, nah ini baru ada keterangan ini di makalahnya nih. Jumlah kaum muslim yang terlibat dalam perang Badar tidak tepat untuk dijadikan acuan dalam memperkirakan jumlah penduduk muslim secara keseluruhan di Madinah. Sebab banyak sahabat yang tidak ikut berperang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menginstruksikan beberapa orang untuk tidak ikut berperang. Tetapi jumlah pasukan yang ikut berperang dalam perang Uhud dapat dijadikan indikator yang baik sebab perang Uhud merupakan peringatan bagi kaum muslim saat itu bahwa kaum kafir Quraisy melakukan penyerangan atas kota Madinah sebagai balas dendam mereka atas kekalahan di perang Badar. Nah, itu sehingga tadi kan tidak bisa diperkirakan karena banyak sahabat yang disuruh Rasulullah untuk tetap stay di Madinah untuk apa namanya menjaga kota dari dalam ya atau menjaga
kemungkinan-kemungkinan apa namanya terjadinya penyerangan dari dalam gitu. Jadi apa namanya sangat secara faktual tidak bisa dijadikan asumsi ya jumlah penduduk kalau untuk diperkirakan. Hmm, menarik memang ini asumsinya bagaimana menghitung jumlah penduduk menurut Kazim Sadar dengan peperangan yang terjadi ya. Nah, kemudian dalam perang Uhud dapat dijadikan indikator kenapa? Ah, sebab perang Uhud ini kan kafir Quraisy itu balas dendam gitu atas kekalahan perang Badar. Otomatis ini kan jumlah mereka penyerangannya itu pasti lebih besar ya. Maka eh, dan mereka menyerangnya ke dalam kota ya, dalam kota, tidak di luar kota ya. Nah, atas kota Madinah sebagai balas dendam atas kekalahan perang Badar sekaligus untuk membunuh semua kaum muslim. Oh, niat mereka itu ingin membunuh semua kaum muslim. Pada perang ini kaum munafik dengan berbagai macam alasan tidak mau ikut bertempur. Jika kita dapat memperkirakan juga mereka munafikin dan jumlah muslimin yang tidak ikut dalam pertempuran itu, ditambah dengan pasukan yang ikut bertempur pada perang Uhud, maka jumlah laki-laki yang bertempur dalam mempertahankan kota Madinah sekitar 2.000 orang. Jika kita asumsikan anggota dari setiap keluarga saat itu berjumlah 5 orang, termasuk istri, anak, kemudian perempuan dan anak perempuan dan anak laki-laki, maka jumlah penduduk muslim di kota Madinah pada tahun ketiga setelah Hijriah adalah mendekati 10.000 orang ya tadi yang saya bacakan. Nah, indikator terbaik menurut Kazim Sadar dalam menentukan populasi penduduk kota Madinah mungkin dapat diambil dari jumlah pasukan yang ikut bertempur dalam perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Pada tahun itu seluruh musuh kaum muslim bersatu dan sebagian besar dari mereka menyerang kota ya dalam kota untuk membinasakan kaum muslim. Kaum muslim kemudian menggali khandak parit di sekeliling kota Madinah dan berlindung di parit itu serta tidak keluar dari kota Madinah. Karena bahaya yang melingkupi seluruh kota, maka kemungkinan besar seluruh kaum muda laki ikut dalam pertempuran itu. Jumlah pasukan terlibat dalam perang itu sekitar 3.000 orang ya. Dengan berdasarkan asumsi tersebut, populasi kaum muslim di kota Madinah pada masa itu berjumlah sekitar 15.000 orang. Bukan hal yang tidak mungkin jika pertumbuhan penduduk dapat mencapai 50% dalam kurun waktu 2 tahun, sebab perpindahan penduduk dari kota Makkah ke kota Madinah terjadi pada kurun waktu tersebut. Nah, ini menurut Kadim Saudara. Kemudian pada perebutan kota Makkah berdasarkan data tabel 1 sekitar 10.000 pasukan muslim mengambil bagian dalam peristiwa itu. Lalu pada perang Hunain sejumlah penduduk Mekah turut serta sehingga jumlah pasukan muslim mencapai 12.000 orang. Berdasarkan hal itu, jumlah kaum muslim dari kota Mekah dan Madinah dapat diperkirakan lebih dari 60.000 orang. Dengan memperhitungkan bahwa tidak semua kaum muslim laki-laki ikut dalam perang ini. Akhirnya, pada perang Tabuk, pada akhirnya pada perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 setelah Hijriah sedikitnya 30.000 orang ikut dalam pertempuran dan kemungkinan sepertiga dari jumlah tersebut berhasil bertahan dalam perang itu. Jumlah laki-laki meningkat menjadi sekitar 40.000 orang dan populasi kaum muslim di semenanjung Arab menjadi sekitar 200.000 orang. Mahasiswa yang saya hormati, perlu dicatat bahwa estimasi seperti ini bukannya tidak mengalami hambatan. Hal ini terjadi karena pada tahun-tahun awal hijrah, beberapa keluarga muhajirin tetap berada di kota Mekah. Nah itu, sehingga populasi kaum muslim di Madinah lebih sedikit dari yang diperkirakan di atas. Setelah beberapa tahun, tepatnya pada Perang Tabuk, jumlah pasukan muslim tercatat 70.000 orang. Dengan dasar perhitungan ini, jumlah populasi kaum muslim ternyata lebih dari yang diperkirakan di atas. Jumlah pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani lebih dari 100.000 orang. Dia mendefinisikan pengikut Rasulullah
adalah laki-laki atau wanita yang mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam bimbingannya. Meskipun hanya dalam waktu yang singkat dan dia meninggal dunia dalam keadaan muslim, dengan dasar perhitungan pada tabel satu, jumlah populasi muslim sebelum perebutan kota Mekah 50.000 orang dan setelah perang Hunain 60.000 orang. Dengan memperhatikan fakta bahwa banyak suku Arab dan kerabatnya hidup di Hijaz, setelah perebutan kota Mekah menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperhatikan fakta bahwa jauhnya jarak menyebabkan hanya para kepala suku dan wakil-wakil mereka yang menemui Rasulullah dan menerima ajaran beliau. Kita dapat mengasumsikan jumlah wanita, anak-anak, dan para budak yang masuk Islam namun belum pernah bertemu Rasulullah sebesar jumlah pengikut beliau sehingga total populasi muslim diperkirakan mencapai 200.000 orang seperti dalam tabel yang tadi saya bacakan. Akhirnya, para mahasiswa sekalian, dengan dukungan perkiraan pendapatan per kapita dan tingkat pendapatan bebas pajak atau had nisab yang diberikan di bagian-bagian selanjutnya di dalam tabel yang saya bacakan tadi, memungkinkan kita memperoleh perkiraan pendapatan nasional dan daya beli kaum muslimin dalam era pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian uh, selanjutnya saya akan membacakan tentang pekerjaan dan kesempatan kerja pada fase tersebut. Baik, mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, pada kesempatan vlog kali ini, saya hanya akan memaparkan tadi bagaimana gambaran populasi, kemudian pekerjaan dan kesempatan kerja, yang ketiga pendapatan, yang keempat, yang keempat, eh, yang keempat itu eh, baik, yang keempat itu kan subjudul besar ya, pendirian dan pengaturan kekayaan publik. Jadi saya pada kesempatan vlog ini hanya ingin membacakan seputar dari apa namanya pekerjaan dan kesempatan kerja pada fase awal pemerintahan zaman Rasulullah, kemudian pendapatan ya. Nah, berbicara tentang pekerjaan kesempatan kerja, secara garis besar baik masa lalu dan sekarang juga itu masih bisa dilihat ya bahwa hanya di Madinah dan Taif satu-satunya bagian Hijaz yang pertaniannya subur ya. Anda kalau insya Allah diberi kesempatan naik haji dan umroh ya dapat melihatnya kalaupun enggak coba lihatnya di mana pertanian di Makkah dan Madinah. Hanya dua tempat saja itu yang terkenal subur tanahnya untuk pertanian ya. Jadi otomatis karena salah satu mata pencarian khusus penduduk karena tempat antara Madinah dan Taif bagian Hijaz itu yang subur dan cukup kelembaban dan curah hujan. Karena itulah salah satu mata pencarian khusus penduduk Madinah. Jadi agrokultural, hortikultura, dan berternak. Tiga itu saja. Agrikultura, hortikultura. Kalau agrikultur itu setahu saya itu hmm, apa namanya pohon-pohon yang berbuah ya. Kalau hortikultura itu kan sayur-sayuran gitu ya. Kemudian ternak. Di bagian lain dari Hijaz, agrikultura dan hortikultura tidak dapat dilakukan karena panas yang sangat tinggi dan curah hujan yang rendah. Namun wadi yang tersebar serta padang rumput yang tipis dan terbatas mungkin suku-suku lain di Hijaz hidup secara nomaden. Wadi itu semacam danau lah, danau sumber air gitu ya, tapi lumayan besar gitu. Tapi dia tidak tersambung dengan sungai, dia putus. Nah makanya wadi itu sumber-sumber air ya yang ada di sekitar gurun pasir itu dan kemungkinan besar mereka juga bertani dan beternak ya, tapi uh, mereka itu merupakan suku-suku lain di Hijaz ya yang hidup nomaden ya yang pindah-pindah ya wadinya kering dicari wadi yang lain gitu. Nah, kemudian hasil pertanian utama di Madinah terutama kurma, anggur, buah ara, gandum. Peternakan sapi, onta, domba, dan kuda juga menjadi aktivitas ekonomi di tengah pertanian itu. Berkat tindakan dan kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aktivitas pertanian meningkat dan jumlah industri serta kerajinan tangan berkembang di Madinah. Nah,
Pada periode pemerintahan Rasulullah, bidang industri lainnya seperti penenunan serta jasa pengangkutan, konstruksi bangunan, pandai besi, pengeksploitasian sumber air sangat digalakkan. Ya, karena itu kan merupakan napas apa namanya salah satu kunci keberhasilan pertanian ya dan kehidupan. Aktivitas lainnya yang ada di Madinah saat itu adalah sektor perdagangan. Nah, ini ya perdagangan itu orang Arab kan memang terkenal berdagang gitu kan. Ya, cuman di dua tempat ini karena didukung oleh kelembaban cuaca dan curah hujan tinggi, maka mereka lebih kepada hortikultura, agrikultura, dan peternakan. Nah, masalah perdagangan, penduduk Madinah tidak seperti kaum Quraisy dan penduduk Makkah. Merupakan bangsa Arab dari Arab bagian selatan dan tempat asal mereka adalah Yaman. Jadi, orang Yaman ini memang terkenal dengan pertanian ya, agrikultura, hortikultura ya, karena memang itu tadi daerah mereka cukup subur ya di beberapa, terutama bagian selatan ya, sangat subur ya untuk pertanian ya. Jadi Madinah itu mayoritas mereka eh, apa namanya berasal dari Yaman. Di Yaman sudah dibangun rute dagang yang mungkin tadinya perdagangan antara India di satu sisi dan Syria, Mesir dan Romawi di sisi lain. Rute ini dimulai dari Oman. Ya, kalau Anda lihat peta tuh Oman kan bersebelahan dengan Yaman ini. Kalau Anda sebagai Pinang dibelah dua itu. Pulaunya itu apa namanya? Batas wilayahnya itu mirip-mirip gitu. Nah, kalau saat sekarang itu kenapa Oman lebih makmur? Nah, kenapa Yaman itu sangat miskin? Itu disebabkan oleh faktor geopolitik ya, geopolitik yang berkembang. Memang di Yaman itu peperangan saudara lebih sering terjadi ya, sedangkan Oman jauh relatif lebih aman. Nah, yang menjajah mereka juga beda. Kalau Yaman itu yang jajahnya Inggris, kalau Oman itu Portugis. Jadi berbagi itu. Nah, apa namanya, Anda bisa saksikanlah di sejarah lain ya, bagaimana perkembangan politik dari berdirinya kedua negara tersebut. Nah, tapi Yaman itu faktual memang dulunya kerajaan besar ya. Uh, Peradaban Arab yang tua dan punya kerajaan besar itu ya Yaman. Uh, Habasyah itu Yaman. Ya, jadi memang dulunya Yaman itu peradabannya memang sudah maju ya sebelum pada fase jahiliyah itu kerajaan di Yaman itu sudah terkenal ya. Nah, tapi karena faktor faktor perkembangan dari abad ke abad ya, penjajahan dan lain sebagainya, perpecahan antar suku, makanya Yaman di seluruh jazirah Arab itu termasuk Arab yang paling miskin. Nah, tapi kan hari ini kita bisa lihat bahwa Yaman lah, terutama dari Yaman Utara ya, yang didominasi oleh Houthi, terbukti ya mampu melawan hegemoni Barat ya. Dan hari ini kita lihat betapa kecanggihan orang Yaman Utara melawan Amerika ya, dan berkontribusi dalam membela saudara kita di Palestina. Nah, itu kan bukti juga bahwa mereka itu cerdas ya, cerdas, kemudian berani melawan hegemoni. Berarti bangsa ini memang punya karakter yang kuat di masa lalunya itu. Nah, nah di zaman Rasulullah eh, apa yang terjadi di Yaman juga dijelaskan dalam makalah ini ya. Jadi mereka sudah terbiasa membangun hubungan dagang dengan Syria, Mesir, kemudian di sisi lain dengan Romawi. Nah, rute ini dimulai dari Oman melewati Hadramaut dan Sana'a dan berlanjut melewati Hijaz atau bagian sebelah barat Arab dari At-Taib, Makkah dan Madinah di Palmyra atau yang dikenal Syria dan menuju Ailah di Sinai. Nah, Sinai ini Mesir ya. Untuk mengirim barang ke Mesir, rute ini berakhir di Taira. Nah, di sanalah barang-barang dikapalkan menuju Romawi. Setelah itu, karena situasi geografis Hijaz yang unik, yang terbentang antara benua Asia, Eropa, dan Afrika, para penduduk Yaman mendapatkan sejumlah keuntungan dalam perdagangan. Dan juga dengan tanah yang subur dan kelembaban yang cukup, mereka juga melakukan usaha pertanian. Tapi setelah bendungan Ma'arib jebol, pelayaran Laut Merah dan arah pelayaran di Selat
bab al-mandab yang dilakukan oleh kapal-kapal Romawi menjadi mudah sehingga industri pertanian Yaman mengalami penurunan dan keunggulan komparatif yang mereka miliki hilang. Mulai saat itu barang-barang yang berasal dari India ke Romawi diangkut melalui kapal dengan biaya yang lebih mahal. Dengan alasan ini kemudian orang Yaman mulai berimigrasi menuju daerah pusat dan wilayah utara bagian Hijaz, kemudian menetap di Madinah. Nah, ini penulis memberikan gambarannya tentang asal muasal penduduk kota Madinah. Industri pertanian dan perdagangan dilanjutkan di Madinah yang sektor ini telah dilakukan sejak dahulu kala. Namun perkembangan sektor perdagangan ini tidak sepesat orang-orang Quraisy karena mereka banyak diuntungkan oleh adanya Ka'bah di Mekah dan perjalanan tahunan yang dilakukan oleh orang Arab ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Perdagangan orang Quraisy sungguhnya mulai tumbuh pesat ketika Hashim, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi kepala suku. Beliau membuat kesepakatan perdagangan dengan bangsa Ethiopia, Mesir, Syria, dan Yaman. Dia juga membuat perjanjian dengan kaum Badui untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan pada rombongan dagang kaum. Ini merupakan bukti bahwa setelah pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kegiatan perdagangan tetap berlanjut di sana. Zaid bin Haris merupakan salah satu orang berdagang dengan Syria dan dengan menggunakan modal yang dimiliki orang-orang Madinah. Menurut Al-Mas'udi, konfrontasi Dumat Al-Jandal dimulai ketika gubernur daerah tersebut yang ditunjuk oleh Bizantin menghalangi para musafir yang berdagang dari Madinah dan menjadikan mereka sasaran pemerasan. Untuk mengatasi situasi tersebut, maka Rasulullah memerintahkan untuk menyerang Dumat Al-Jandal berdasarkan apa namanya keterangan sejarah-sejarah ya tentang sebab-sebab terjadi peperangan di masa Rasulullah. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa kaum muslim dari Madinah aktif berpartisipasi di bidang pertanian, hortikultura, dan peternakan. Selain itu, beberapa di antara mereka bergerak di bidang perdagangan dan kerajinan, ketika yang lain masih disibukkan dengan bisnis. Baik, selanjutnya saya akan berbicara tentang bagaimana gambaran pendapatannya di masa awal pemerintahan Rasulullah. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, akibat kejahatan kaum Quraisy dan blokade ekonomi mereka terhadap orang Muslim, pendapatan per kapita Muslimin di Mekah sebelum hijrah ke Madinah sangatlah rendah. Kaum Muslimin menghabiskan 3 tahun di Sib Abi Talib dalam situasi kaum Quraisy telah melarang segala macam perdagangan dan hubungan ekonomi dengan mereka. Pada awal masa hijrah ke Madinah, tidak ada perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan mereka karena kaum Quraisy tidak memperdulikan kepergian mereka dan tidak ada yang bisa membawa harta mereka. Bahkan banyak yang tidak bisa membawa keluarga mereka. Ketika pertama kali sampai di Madinah, mereka beristirahat pada malam hari di tenda yang dibangun di sebelah masjid karena mereka tidak punya tempat ibadah, tempat berteduh. Berkat langkah-langkah yang diambil oleh Nabiullah atas nama kaum muhajirin dan semua muslim di Madinah dan di Hijaz, kesejahteraan kaum muslim meningkat pesat. Nah, setelah beberapa tahun setelah hijrah, para muhajirin sudah mempunyai tempat tinggal, kemudian pekerjaan dan standar kehidupan yang bagus. Peningkatan sejarah ini satu sisi menyebabkan pembayaran zakat oleh kaum muslim menjadi wajib. Karena pendapatan per kapita mereka telah melebihi pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Makanya dalam Islam itu kan ada muzaki dan mustahik. Ya, karena berdasarkan itu tadi. Kenapa Nabi mewajibkan zakat? Nah, Nabiullah ini kan asyari ya, buat aturan berdasarkan kemaslahatan yang ada. Apalagi yang dibicara Rasulullah itu adalah wahyu ya, wahyu, bukan hawa nafsu beliau. Jadi memang terbukti ya bahwa konsep zakat itu sangat baik ya untuk meretribusikan apa meredistribusikan ya harta ya dari orang yang mampu kepada yang tidak mampu sehingga terjadinya keadilan ekonomi dan keadilan sosial.
Kegiatan utama ekonomi pada awal perkembangan Islam meliputi perdagangan, kerajinan tangan pertanian, dan peternakan. Pendapatan dari kedua kategori pertama dapat dituangkan dalam dirham dan dinar, yang merupakan unit moneter pertama pada awal perkembangan Islam. Batas minimum untuk mengeluarkan zakat bagi pedagang dan pengrajin ditentukan dalam bentuk dirham dan dinar. Besarnya adalah 200 dirham atau 20 dinar per tahun. Nah, batas minimum mengeluarkan zakat ya. Jadi kalau ada dana 200 dirham dan 20 dinar yang nganggur ya setelah dihitung biaya kos dan lain sebagainya, itulah yang wajib menjadi nisab yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Gaji Atop bin Asid yang telah ditunjuk sebagai petugas qadi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam konon adalah 360 dirham per tahun. Riwayat yang lain mengatakan 40 ons atau 400 dirham. Ini berdasarkan bahwa harga umum satu on adalah 10 dirham. Jadi istilah on itu adalah di zaman awal Islam itu. Nah, 40 ons atau 400 dirham. Jadi 40 ons setara dengan 400 dirham. Ini berdasarkan bahwa harga umum satu on adalah 10 dirham. Nah, nisab untuk petani pun ditentukan. Batas untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian berupa gandum, jenis gandum, kismis, dan kurma adalah 5 wasak atau sekitar 847 kilo per tahun. Apabila petani menanam sendiri, pendapatan bebas pajaknya adalah 3.392 kilo per tahun. Hal ini diasumsikan bahwa nilai dari keempat hasil panen adalah sama. Namun jika dimaksud petani adalah penggarap tanah atau pemilik kebun, pendapatan dasarnya adalah setengah dari jumlah yang tadi disebutkan. Nah, begitu. Saya harap Anda memahami maksudnya ya. Nah, nisab peternak ditentukan dengan cara yang hampir sama dengan di atas. Zakat untuk domba, lembu, dan unta secara berurutan adalah 40 domba. Jadi, kalau udah 40 setahun, haulnya cukup, maka wajib dikeluarkan. Nah, kemudian 30 lembu dan 5 unta. 30 lembu dan 5 unta. Jika mengasumsikan bahwa nilai setiap unta adalah 10 domba dan nilai setiap ekor lembu adalah 5 domba, maka pendapatan dasar bebas pajak bagi peternak adalah 240 domba per tahun. Sekarang, jika kita mengasumsikan bahwa harga dari domba adalah 10 dirham, nisab bagi peternak adalah sekitar 2.400 dirham. Kemudian, jika kita menganggap bahwa para peternak hanya membela domba atau lembu atau unta saja, nisab pendapatan tahunan peternak masing-masing adalah 400 dirham. 1.500 dirham dan 500 dirham. Jika kita memasukkan ongkos produksi bagi ketiga kegiatan yang telah sebutkan tadi atas kegiatan di padang rumput Ijaz, maka akan kita lihat bahwa nisab peternak akan sama pada setiap kasus dan pengeluaran zakat mereka melebihi pedagang. Jumlahnya ya. Setelah mempelajari perkiraan pendapatan per kapita kaum muslimin pada saat pemerintahan Nabi, kita bisa memberikan contoh tentang daya beli dan standar hidup muslimin. Harga setiap domba, lembu, dan pada awal perkembangan Islam adalah 10, 15, dan 100 dirham. Sebuah riwayat menceritakan bahwa Nabi menyuruh orang untuk membeli sebuah baju. Orang yang disuruh kemudian membeli baju seharga 19 dirham. Akan tetapi Nabi tidak mau memakainya. Beliau mengembalikannya dan membeli baju lain seharga 4 dirham. Juga dikisahkan bahwa Imam Ali juga membeli baju seharga 4 dirham. Sangatlah tepat untuk menganggap kenaikan tingkat pendapatan dan standar hidup kaum muslimin adalah berkat kebijakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pertama kali tiba di Madinah, beliau membuat satu perjanjian persaudaraan untuk saling membantu antara muhajirin dan para pendatang. Muhajirin yang pendatang dengan ansor penduduk setempatnya, yang mengundang Nabi dan menawarkan keramannya dan bantuannya kepada beliau dan muhajirin. Perjanjian ini seperti perjanjian umumnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Di blog sebelumnya kan udah saya beri gambaran ya. Nah, di tulisan Kazim Sadar ini mungkin itu tadi pengayaannya di asumsi-asumsi ya. Jumlah yang diasumsikan secara statistik ya, statistik angka-angka, sehingga ini lebih
mendapat memberikan gambaran ya, walaupun ini masih berupa estimasi tapi dengan rasio-rasio yang rasional ya, dengan logika-logika yang bisa diterima berdasarkan estimasi-estimasi yang mampu memberikan gambaran secara umum. Kaum Ansor berkewajiban membagi kekayaan dan hak miliknya dengan saudaranya kaum Muhajirin dan menyediakan kebutuhannya. Kedua pihak saling mewarisi sampai setelah Perang Badar. Tapi setelah turunnya ayat menyatakan bahwa hubungan darah di antara mereka adalah lebih dekat satu dengan yang lain, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah ke-8 ayat 76, ketentuan tersebut dicabut. Hak lain bagi kedua bersaudara itu adalah saling setia dan saling memaafkan atas kekurangan. Nah, inilah salah satu misi Rasulullah rahmatan lil alamin. Nah, langkah pertama yang diterapkan oleh Nabi untuk meningkatkan produksi dalam lapangan pekerjaan di Madinah antara lain adalah mendorong kaum Ansor dan Muhajirin untuk melaksanakan muzaroah dan musakot. Nah, muzaroah dan musakot atau kerjasama pembagian hasil panen. Jadi bukan sewa ya, pembagian hasil panen. Tapi ada nisbahnya gitu. Pada awal hijrah, kaum Ansor yang memiliki ladang dan kebun ingin membagikan harta dan hak miliknya dengan kaum Muhajirin. Namun Nabi yang mulia malah menyuruh Muhajirin agar mengolah lahan di ladang dan kebun kaum Ansor tanpa mengakui hak kepemilikan. Jadi sifatnya hanya pengolah. Makanya salah satu konsep yang berarti Rasulullah antara pemilik dari Ansor dan Muhajirin sebagai pengelola itu adalah sistem bukan sistem sewa ya. Kalau di dalam keterangan makalah ini adalah muzaroah dan musaqah. Itu sistem bagi hasil panen. Langkah yang diambil oleh Nabi ini di satu sisi memberikan pekerjaan pada bagi kaum muhajirin dan di sisi lain mendorong peningkatan aktivitas produksi sehingga hasil produksi lahan kaum ansor pun meningkat. Lebih jauh hal ini memperkuat kerjasama antara kedua pihak yaitu kaum muhajirin dan ansor. Suasana yang tenang dan stabil memperkuat hak pemilikan dan meningkatkan pendapatan kaum muslim. Pembagian hasil panen kerjasama muzaraah musyaqqat dilaporkan adalah setengah-setengah. Ini benar-benar laporan sejarawan-sejarawan ya, menurut pemakalah Kazim As-Sadar ini. Dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja dari kaum muhajirin dibandingkan dengan luas tanah yang garap yang biasanya meningkat kebutuhan sewa tanah, maka pembagian antara tanah yang digarap dan angkatan kerja yang ada dibagi sama. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, kerjasama ini menghasilkan pemerataan yang diinginkan. Baik, tindakan yang lain yang dilakukan Nabi setelah hijrah ke Madinah adalah membagikan tanah kepada kaum muhajirin untuk pembangunan rumah. Tindakan Nabi ini yang disebut dengan persetujuan pembagian tanah dapat meningkatkan kegiatan pembangunan kaum muslimin dan memenuhi salah satu kebutuhan dasar kaum muhajirin yaitu tempat tinggal. Tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh Nabi untuk meningkatkan kemampuan produksi kaum muhajirin adalah membagikan tanah yang ditinggalkan Bani Nazir. Ya, saya akan di makalah sebelumnya Anda sudah tahu Bani Quraizah dan Bani Nadir ya. Ini dua suku besar tapi ada klan-klannya, ada 12 klan, 10-nya adalah Yahudi. Nah, itu kan Anda sudah saya paparkan di blog sebelumnya. Nah, tapi apa namanya? Tindakan yang dilakukan Rasulullah selanjutnya adalah membagikan tanah yang tinggalkan Bani Nazir. Kenapa Bani Nazir itu meninggalkan Madinah? Nah, karena mereka mengkhianati perjanjian ya dengan Nabi. Bahkan menyusun cara pembunuhan terhadap Nabi. Untunglah cara tersebut terbongkar karena tidak bisa bertahan. Mereka memilih untuk menyerah dan pergi dari tempat tinggal mereka. Nah, itulah tadi yang dibagikan Rasulullah. Atas usulan kaum Ansor, tanah yang mereka tinggalkan dibagi antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Setelah salah satu sumber pendapatan yang penting bagi kaum muslim adalah harta rampasan yang dikumpulkan dari berbagai peperangan. Sejak tahun 2 Hijriyah dan setelah Perang Badar ketika ayat tentang khumus seperlima dan ghanaim rampasan sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah 8 ayat 42 dikeluarkan. Nabi menyisihkan seperlima harta rampasan perang dan membagikan sisanya yang 4/5 kepada tentara yang mengikuti peperangan ya. Jadi Nabi menyisihkan seperlima harta rampasan perang dan membagikan sisanya yang 4/5 kepada tentara mengikuti peperangan.
Ghanaim menjadi salah satu sumber penyataan yang berkelanjutan bagi kaum muslim dan salah satu sumber yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, khususnya pada tahun awal hijrah. Ayat tentang khumus turun pada tahun 2 hijrah, sedangkan ayat tentang zakat dan jizyah atau pemungutan pajak yang keduanya sumber keuangan publik turun pada tahun 8 hijrah atau setelah itu. Ketika pendapatan yang diperoleh dari humus, zakat, dan jizyah dan lain-lain cukup tinggi, Nabi memerintahkan agar pegawai Baitul Mal atau kekayaan publik eh, memerintahkan orang yang dikirim ke tempat yang jauh untuk menyebarkan agama dan pejabat lainnya mendapat. Nah, dari keterangan makalah ini mereka mendapatkan gaji yang dibayarkan dari dana ini. Jadi dari dana humus, kemudian zakat dan jizyah. Nah, tentunya itu terkumpul di Baitul Mal ya. Nah, para eh, utusan-utusan Nabi yang dikirim menyebarkan agama dan pejabat yang mendapatkan gaji yang dibayarkan dari dana ini. Penjelasan lebih lanjut tentang pengembangan sumber kaya publik akan dijelaskan pada bab berikutnya. Nah, dari pemaparan ini kita bisa mengetahui bahwa pendapatan negara dalam jumlah besar dan juga ada peningkatan pendapatan per kapita dan kenaikan standar hidup kaum muslimin segera setelah hijrah terjadi berkat kebijakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semoga vlog ini bermanfaat dan Anda dapat memahaminya. Bagi yang ingin mengetahui lebih jauh, silakan membaca buku tulisan Diwaman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan pengantar Dawam Raharjo. Khusus untuk vlog ini saya akan membaginya ke vlog selanjutnya, terutama tentang subjudul besar pendirian dan pengaturan kekayaan publik. Kemudian dari subjudul besar 2 itu ada subjudul kecil yaitu kewajiban petugas Baitul Mal, kemudian kewajiban petugas Baitul Mal ya. Nah, nanti yang subjudul besar ketiga pendapatan Baitul Mal juga berbicara dengan subjudul pembahasan tentang kharaj, dan kemudian baik itu yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian khalifah selanjutnya, kemudian tentang zakat, eh, zakat dinar dan dirham, zakat hasil pertanian dan karakteristiknya, zakat ternak, zakat sapi lembu, zakat unta, beserta karakteristik zakat pada domba, sapi, dan unta dan hitung-hitungannya secara matematis ya. Nah, itu pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan saya dapat menampilkan vlog yang lebih lebih memuaskan dengan menampilkan contoh-contoh yang dalam tabel ya, sehingga itu lebih mudah dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Anda tetap semangat dan jangan lupa meresum vlog ini bagi mahasiswa yang di bawah ngampus saya dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Qulu lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi al muntajabin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.